Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada para pemirsa channel UI Watch ini. Pada hari ini kita akan mengadakan podcast tentang kondisi negara ini, kondisi pemerintahan ini bersama dengan seorang senior dari UI Watch, yaitu Bapak Haji Hasril Hasan. Beliau adalah seorang yang cukup senior di kalangan kita dan merupakan seorang pemikir yang cukup bagus untuk hal-hal ekonomi, karena memang beliau adalah tamatan ekonomi dari UI yang merupakan cukup handal. Beliau adalah juga seorang mantan eksekutif di beberapa perusahaan baik dalam negeri maupun asing, sehingga bisa untuk kita mintakan pendapat tentang hal-hal yang penting dalam negeri ini. Bang Hasril, Ya, sebagaimana kita ketahui, pemerintah sekarang ini kan dipimpin oleh pemerintahan oleh Bapak Prabowo Subianto. ya. Sejauh ini bagaimana Abang menilai kondisi umum daripada pemerintah sekarang? Silakan Pak. Ya. Terus terang tuh saya tidak bisa menilai kerjaan mereka karena mereka tidak pernah mendisclose gitu apa-apa yang mereka kerjakan. Misalnya pada waktu kita sehabis Indonesia mengalami pemberontakan PKI tahun 65, Ya. Indonesia ekonominya hancur sehancur-hancurnya. Dalam arti stok makanan, stok Menipis. tidak memadai. Juga karena nggak punya devisa untuk membeli beras. Kemudian stok Makanan. BBM. Untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu kan butuh. Dulu rezim Pak Harto pernah menghitung Indonesia perlu 1 juta barel yang harus dibakar untuk menggerakkan kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia. Itu dulu ya, kalau sekarang mestinya lebih lagi karena jumlah penduduk Indonesia bertambah, jumlah kendaraan Indonesia bertambah. Tapi sayangnya tidak tersedia data-data sebetulnya berapa sih sekarang kebutuhan BBM Indonesia per 1 hari dan kebutuhan beras Indonesia per 1 hari untuk makan rakyat Indonesia. Itu harus diketahui oleh rezim, baru dia bisa mengambil keputusan. Kalau itu saja tidak diketahui, bagaimana mau mengambil keputusan atau langkah-langkah yang bagus? Itu artinya Ya, pemerintahan bidang ekonomi kita sekarang kurang berfungsi optimal dalam menghadapi masalah-masalah perekonomian nasional. iya, kalau orang mengerti kan apa sih masalah yang dihadapi dan bagaimana solusinya, ya kan? Itu nggak pernah didisclose oleh rezim sekarang. Jadi bagaimana rakyat juga mau pintar kalau tidak dibikin pintar oleh rezim. Iya. Lalu bagaimana Abang melihat kondisi MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih yang dibangga-banggakan oleh Bapak Prabowo? Karena saya belum melihat rencana kerjanya mereka, jadi saya susah juga menilai bagaimana mau mengatakan ini baik atau buruk. Kita tidak tahu program MBG itu bagaimana. Saya sih menilai program MBG itu hanya program mungkin secari kertas ada di kantongnya presiden, barangkali begitu. Ya. Jadi tidak ada detail-detail kebijakan yang akan dijalankan. Iya, berbeda dengan Pak Harto. Dulu waktu
waktu membangun dulu. Waktu zaman Pak Harto mau mengambil alih perekonomian, ekonomi pada waktu itu sehancur-hancurnya. Cadangan devisa Indonesia sangat sedikit. Hutang Indonesia tidak terbayar. Tapi ada satu hal yang melegakan kita. Karena tim ekonomi Indonesia itu lebih terbuka dalam hal memberikan keterangan-keterangan atau data-data. Atau mungkin juga lebih ahli ketimbang sekarang. Jadi kalau kita lihat namanya Wijoyo, Sumitro, Sumarlin, itu kan tentu lebih ahli ketimbang daripada sekarang ini Airlangga atau si Bahlil atau si Purwata namanya Menteri Keuangan Purbaya. Bagaimana Abang melihat sekarang? Membandingkan expertnya tenaga-tenaga ahli atau ahli ekonomi bidang ekonomi pada zaman Pak Harto awal dulu dengan sekarang ini, bagaimana melihat itu semua? Sangat susah ya membandingkan karena ketiadaan data, ketidakterbukaan rezim. Kalau zaman Pak Wijoyo dulu, Pak Wijoyo relatif lebih terbuka karena memang dipaksa oleh negara-negara donor untuk mengikuti ketentuan. Kalau nggak dibantu oleh negara donor. Sekarang ini bingung saya. Cuma kekurangan duit sedikit aja untuk bayar beras minjam. Padahal dulu Indonesia setiap bulan membayar jutaan dolar kepada kreditor di luar negeri. Setiap bulan membayar jutaan dolar. Baik untuk mengimpor beras atau mengimpor BBM. Waktu itu zaman Pak Harto awal waktu itu kan kita adalah eksportir BBM. Ya. Kira-kira 1,5 juta per hari. Ya. 1,5 juta barrel per hari. Sekarang kita kan mengimpor semua kebutuhan BBM kita. Bagaimana Abang melihat itu? Apakah ini merupakan suatu gejala bahwa kita akan makin susah, atau kita memang itu merupakan tantangan untuk ke depan bagaimana kita mengelola BBM kita? Ya, sebetulnya sih bahasa sederhananya, pemerintah sekarang ini tidak ada keterbukaan kepada rakyatnya. Sejak zaman Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan juga relatif kurang terbuka. Jadi perlu keterbukaan. Sangat perlu. Apakah yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang tidak merupakan keterbukaan? Beliau pidato di mana-mana. Itu yang saya tuh susah mengerti ya. Sebetulnya Pak Prabowo itu kan menteri-menterinya banyak. Tinggal dia menyerahkan masalah ekonomi kepada satu Menko saja, ya nggak? Ya, jangan dipikirin semua oleh dia. Ya nggak bisa lah. Betul Pak Prabowo itu anak seorang bagawan ekonomi, tapi bukan berarti dia mengerti ekonomi, belum tentu. Iya. Itulah nampaknya tantangan bagi kita ke depan. Iya. Ya. Demikianlah pemirsa, kita sudah menyelesaikan pendapat dari pakar dari WeWatch, yaitu pakar ekonomi Bapak Hasil Hasan, yang membahas tentang bagaimana perkembangan ke depan dan betapa ekonomi kita sekarang, ekonomi kita yang menjadi pengelola negara sekarang ini kurang begitu fasih dan terbuka dibandingkan pada masa Pak Harto dulu ketika menyelamatkan ekonomi Indonesia. Terima kasih, demikianlah. Yang kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.